Pak Kaciruter, balik lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, ini mobil kalau nggak salah baru di launching pas hari Kamis. Hyundai Santa Fe Hybrid, luar biasa. Hyundai dulu terkenal dengan mesin, dua model mesin yaitu model diesel dan model gasolin. Tapi sekarang yang diesel sudah dihapus, digantikan dengan versi hybrid. Nah, si Hyundai Santa Fe Hybrid ini dia ada dua tipe, yaitu tipe Prime yang tipe standarnya dan tipe kaligrafi yang tipe tertingginya. Jangan salah, tapi kalau teman-teman yang masih fanatik sama bensin, masih ada juga yang tipe bensinnya dengan dibekali mesin 2500 cc gasolin. Itu ada di tipe Prime dan ada juga di tipe yang kaligrafinya. Nah, kalau untuk yang versi hybridnya ini dibekali mesin dengan 1.6 atau 1600 cc turbo hybrid. Luar biasa ya, turbo hybrid. Itu dia untuk pengkodean mesinnya. Jadi tipe terbawah ada Prime dan yang tipe yang tertingginya itu tipe Hyundai Santa Fe kaligrafi. Kita akan bedah karena kebetulan yang di depan kita adalah Hyundai Santa Fe kaligrafi hybrid turbo. Nah, kita akan bedah unit ini saja. Nah, untuk varian warnanya itu ada terdiri dari 5 warna. Kebetulan ini spesial banget, ini adalah yang black matte atau istilah lain bisa dikatakan black dove. Tadi udah saya omongin, untuk dapur mesinnya itu ada 1600 cc turbo hybrid. Perbedaannya lagi antara yang 2500 cc gasolin dan 1.6 turbo hybrid itu ada di percepatannya. Kalau yang 2500 itu mencapai 8 percepatan, kalau yang hybrid cuma 6 percepatan. Kita akan bahas langsung apa aja yang menarik dari si all new Santa Fe Hybrid Turbo ini. Ya. Nah, untuk tampilan depannya ini emang jauh beda dengan generasi sebelumnya. Kalau ini tampilan secara menyeluruh dia terkesan lebih mengotak dan lebih gagah menurut saya ya. Nah, untuk tampilan depan untuk grillnya kecil tapi cantik ya. Terus untuk kelampuannya atau headlampnya dia sudah dual projector, jadi udah LED dual projector dengan H shape atau logo tulisan H. Ini memanjang sampai di sini, dia sudah di RL juga. Nah, ini sudah ada air rocketnya. Jadi kalau misalkan mesinnya panas, ini kebuka untuk ngedinginin kondisi mesinnya. Sudah ada kamera 360 dan kamera 360-nya juga dia sudah bisa view around vehicle. Jadi sudah bisa melihat sisi kanan, kiri dan lain sebagainya. Dan spesialnya lagi, kamera 360-nya bisa memfoto. Jadi kalau misalkan di kondisi tertentu bisa memfoto lingkungan yang ada di sekitar mobil ini. Menarik. Sensornya banyak. Ya, kita lihat untuk tampilan depan, saya no komplain, bagus banget. Apalagi yang ini, yang black matte, terkesan full black, jadi terlihat gagah dan gahar. Kita ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya, ini yang paling menarik ya, karena ini yang black matte, jadi semuanya serba hitam. Kalau misalkan yang warna putih, dia two-tone ya, ada warna black pianonya dan warna putihnya. Kita langsung ke performa bannya. Nah, untuk bannya sendiri dia sudah alloy full black, dan untuk ini di 255/45 ring 20. Jadi ada dua tipe ring juga untuk si Prime dan Prime gasolin dan yang tipe hybridnya. Ada sedikit perbedaan. Untuk suspensinya dia depan sudah menggunakan MacPherson strut independent. Di sana yang bagian belakangnya sudah multi-link independent. Jadi enak. Jadi enggak bakalan kegoyang. Misalkan tekanannya sebelah kiri, ya pasti akan sebelah kiri aja yang
berfungsi. Jadi enggak semua dagdug, jadi lebih smooth untuk tingkat peredaman. Untuk ground clearance-nya sendiri dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga, 177 mm. Ini ada kit-kit yang menarik, ada tulisan Santa Fe, jadi terkesan lebih menarik untuk desainnya. Nah, untuk spionnya udah pasti di sini sudah ada kamera 360, sudah round view around vehicle. Dia juga untuk pintunya dia sudah keyless entry, ditambah lagi dia sudah juga remote engine starter, jadi sudah bisa dinyalakan dari luar, khas ciri dari pabrikan Hyundai. Dari semua varian yang ada di Hyundai sudah menggunakan sistem engine remote starter, jadi sudah bisa dinyalakan dari luar. Untuk tampilan sampingnya memanjang, mengotak banget. Terus ini sudah ada roof rack-nya, dan roof rack-nya diklaim ini useful ya, jadi bukan hanya pajangan tapi ini bisa digunakan. Untuk muatannya sendiri dia bisa mencapai 100 kg, jadi bisa ditaruh di roof rack ini. Bicara muatan berarti gimana cara kita ngangkutnya. Nah, di sini juga sudah disiapkan soket untuk kita naiknya, tinggal pegang ini naik ke ban ke atas tuh. Emang bener-bener useful banget mobil ini. Oke, tampilan samping sampai lampunya juga kelihatan dari sampingnya. Kita ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya, ya inilah yang paling saya suka ya. First impression saya ketika melihat mobil ini, kalau yang masih digambar, itu sedikit merubah persepsi saya ketika melihat fisiknya. Fisiknya ganteng loh. Kalau saya punya duit juga beli ini. Harganya itu cuma 860-an. Nanti akan dijelaskan oleh sales marketing kita terkait harga, promo, dan paket-paket yang ada untuk Hyundai Santa Fe Hybrid ini. Halo Sobat Gearbox Indonesia, perkenalkan aku Viana, sales konsultan Hyundai Simpro. Di depan aku ini ada Hyundai All New Santa Fe. Ini untuk harga OTR-nya dari tipe hybrid, yang prime itu di 786.300, kemudian yang kaligrafi di 869.600, dan untuk tipe gasoline itu di prime di 699 juta, kemudian untuk kaligrafi di 784.500. Selain itu, aku juga mau informasikan promo-promo menarik yang ada di Hyundai Simpro. Mulai dari bunga 0% untuk cicilan 1 tahun sampai 2 tahun, kemudian rate bunga rendah mulai dari 2,4%, kemudian kita juga ada tenor panjang sampai dengan 7 tahun dengan DP minimal 20%. Untuk after sales-nya, untuk kendaraannya 4 tahun atau 100.000 km. Kemudian untuk garansi servis dan juga spare part di 4 tahun atau 60.000 km, serta untuk garansi baterainya di 8 tahun atau 160.000 km. Bagi teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi aku di nomor 0812 9887 552. Terima kasih. Nah, untuk bagian belakangnya jadi sudah mengotak banget, tidak ada ergonomis dan aerodinamisnya sama sekali. Untuk kacanya dia sudah ada defoggernya atau rear defogger, sudah ada high mount stop lamp. Antenanya dia sudah menggunakan shark fin antena. Terus ini ada logo Hyundai juga, warna black, sewarna body. Ada logo hybridnya juga. Nah, untuk power backdoornya dia sudah bisa ngebaca tubuh kita. Jadi misalkan teman-teman bawa kunci mau ngebuka power backdoornya atau mau membuka bagasi belakangnya, tinggal deketan terus ke belakang, nanti dia akan membuka sendiri itu. Atau cara yang agak sedikit manualnya, di sini ada tombolnya, tinggal pencet dia akan membuka. Oh, gak gampang buka dia. Kenapa? Dikunci kali ya? Dikunci kali ya. Intinya begitu. Jadi cara pembukaan untuk power backdoornya bisa dari kemudi, bisa dari sensor tubuh kita, atau bisa juga dengan
pencetan di sininya atau ada tailgate-nya di sini. Untuk lampuannya sudah LED semuanya, sangat-sangat menarik menurut saya, desainnya oke. Kita ke bagian interiornya. Nah teman-teman, ini tampilan dari interiornya si Hyundai Santa Fe yang hybrid ini. Sebelum bahas di dashboardnya, kita bahas dulu untuk bagian kursinya. Untuk kursinya, dari bagian depan sampai row 2 dia sudah elektrik pengaturannya ya. Maju mundurnya udah bisa elektrik semuanya. Dia sudah elektrik. Untuk kulitnya juga kulit yang sangat bagus, udah diklaim sama Hyundai bagus, ini kulitnya emang empuk juga. Terus di sini ada ruang atau konsol box yang bisa menetralisir barang-barang kita kalau misalkan dari bawah, dari luar, itu untuk menetralisir kuman-kumannya biar steril lagi. Tinggal dimasukin di sini barangnya, misalkan HP, tinggal masukin, atau di sini juga bisa. Nanti ditutup, terus teman-teman bisa menggunakannya lagi. Jadi kuman-kuman yang sudah dibawa itu akan dinetralisir di konsol box ini. Namanya UV ya, istilahnya UV. Nah itu dia, untuk tampilannya menarik sekali. Semuanya sudah soft touch. Ini airbagnya juga sudah ada 6, depan 2, samping pilar dan lain sampai belakang itu ada 6. Nah yang menarik lagi nih, head unit dan MID-nya ini terkoneksi atau menyambung menjadi satu. Ini MID dan di sini head unitnya. 12,3 inci, lumayan, tidak besar dan tidak kecil juga, tapi sudah enak bentuknya, apalagi ditambah bentuknya curve, jadi tidak lurus tapi cenderung ngembung, melengkung. Iya, terima kasih saudara kameramen, cenderung melengkung. Sudah pasti di head unit ini sudah dilengkapi fitur-fitur intinya, misalkan sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, dan juga dia sudah ada navigasinya karena di sini sudah ditanam chip atau provider kalau nggak salah, karena dia sudah bisa langsung, kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan, sudah bisa langsung menggunakan Google Map tanpa terkoneksi dengan HP Anda. Iya, jadi otomatis. Nah, untuk pengaturan AC, nah ini yang menarik nih, pengaturan AC-nya dia sudah dual zone. Jadi driver sudah bisa mengatur AC-nya sendiri dan penumpang juga sudah bisa mengatur AC-nya sendiri. Ditambah lagi untuk tiap jok bagian depan dia sudah ventilated seat. Jadi bisa mengatur suhu atau mendinginkan suhu dari si joknya ini. Sudah dilengkapi dengan dual wireless charger, jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri tuh. Terus juga udah koneksinya C2C istilahnya, C2C atau Type C, sudah ada 2 juga. Banyak pengaturan drive mode-nya juga, dia ada 3 drive mode, normal, eco, dan sport. Menarikin mobil ini, coba kita nyalain sedikit kali ya. Ini untuk bagian drivernya. Untuk setirnya sudah pasti lembut banget loh kulitnya ini untuk setirnya. Tapi sebelum kita ke bagian setir dan tombol-tombol apa aja yang ada di setir, kita ke bagian joknya juga. Saya lupa tadi bahwa joknya dia sudah ada memory seatnya. Memory seatnya ada di sini. Pengaturan joknya bisa diatur 2 penyimpanan memory seat. Jadi teman-teman gaya mengemudinya bagaimana, nanti tinggal di save aja di sini pengaturannya. Ditambah lagi untuk fitur entertainnya, speakernya dia sudah menggunakan Bose. Ada 12 titik dari Twitternya yang hampir mengelilingi semua roll interiornya. Jadi untuk secara musik asik dong pastinya. Anjay. Iya. Dem. Bose udah tau lah. Nah, kita ke bagian setirnya. Ini untuk fitur-fitur yang ada di setirnya sudah jelas. Di sini juga sudah ada Hyundai Smart Sense-nya. Ini tombol Hyundai Smart Sense, sudah ada adaptive cruise control, stop and go. Jadi istilah kalau di pabrikan lain gampangnya itu low speed follow. Jadi dari kecepatan 0 dia sudah bisa mengikuti
mobil di depannya atau di belakang. Sudah ada anti nabrak, sudah ada lane keeping assist, sudah ada TPMS-nya juga untuk mengetahui kondisi ban, kurang angin atau apa, sudah ada TPMS. Terus ya nanti akan kita tuliskan lengkapnya fitur-fitur Hyundai Smart Sense-nya. Nah, di sini sudah ada audio steering switch-nya. Nanti ini juga bisa terkoneksi dengan head unit-nya. Untuk setirnya sudah pasti tilt steering dan teleskopik. Nah, menariknya mobil pabrikan Korea ini, dia hampir serupa dengan pabrikan Eropa. Untuk transmisinya di kanan atau di setir, tidak di sini, tidak menggunakan tuas tapi di sini. Ini ada pilihan parkir, drive, neutral, and rear. Jadi ada 3. Tadi drive mode-nya ada 3, eco, standar, dan sport. Di sini juga sudah ada kelengkapannya, udah electric parking brake, sudah ada untuk pengeremannya, sudah ABS, ABD, brake assist, dan lain sebagainya sudah lengkap. Dan ini untuk pengaturan tombol untuk bagian bagasinya atau bagian pintu belakangnya. Kita ke bagian door trim. Untuk bagian door trim sudah jelas, untuk spion dia sudah auto retractable, untuk pengaturan kaca-kacanya juga dia sudah auto semuanya. Di sini juga sudah ada memory seat untuk jok bagian penumpang. Ini Twitter Bose-nya dan lain sebagainya. Oke. Oh, tambah lagi. Di sini saya lupa tadi nggak nengok-nengok ke atas, ternyata ini. Jangan sampai lupa, ini hal yang penting, dia sudah panoramic sunroof depan sampai belakang, tapi tidak tergabung semuanya, depan sendiri, bagian belakang row 2 sampai row 3 sendiri. Dan tentunya ciri khas dari pabrikan Hyundai, semua mobilnya pasti ada fitur Blue Link-nya. Begitu juga SOS-nya. Kegunaannya apa? Ya, banyak kegunaannya. Mungkin teman-teman juga sedikit udah tahu tentang Blue Link dan SOS. Udah engine start top bisa, terus juga di sini udah ada welcome light. Jadi kalau teman-teman buka pintu, dia sudah ada tulisan nyala Santa Fe. Ada ambient light-nya juga di sini nih. Hampir, jadi dari satu kesatuan body hampir membentuk huruf H, dan ambient light-nya itu multicolor. Jadi teman-teman tinggal bisa ngatur warnanya, mau warna apa aja. Oke. Ini pengaturan panoramic sunroofnya. Kita ke bagian belakang, coba ada nyaman nggak untuk bagian belakangnya. Nah, ini dia bagian belakangnya yang lebih menarik. Jadi sebenarnya ini pilihan dari tipe hybrid sama tipe yang gasolin. Itu kalau yang hybrid itu cuma untuk 6 penumpang karena di row 2-nya dia sudah captain seat. Nah, kalau yang Crown dia tidak captain seat, jadi bisa 7 penumpang. Jadi menyambung di sini. Kalau ini ada captain seat, menarik. Menariknya juga untuk bagian jok bagian belakang dia sudah pengaturannya elektrik. Elektrik. Ini ada Type-C-nya juga ya untuk charger kanan kiri. Ini AC, wes menarik lah pokoknya mah. Ini semuanya dan nyaman loh ini loh. Legroom luas ya. Ini juga bisa nyimpan apa nih? Bisa penyimpanan. Legroom luas, headroom luas. Untuk panoramic roof-nya enggak terlalu besar tapi sudah cukup mewakili pandangan ke depan. Bagian belakangnya juga bisa dilipat. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma 4 penumpang, bawa barang banyak, bagian row 3-nya bisa dilipat untuk menyimpan barang-barangnya. Itu sedikit review singkatnya, dan menariknya ini yang tipe kebetulan yang warnanya black matte, dari luar sampai bagian interiornya full black, kagak ada warna lain. Nah, untuk di kacanya juga biasanya kan kalau bos-bos kan duduknya di belakang ya. Driver di depan. Nah, ini juga untuk menjaga kerahasiaan dari pandangan luar, dia sudah ada tray-nya. Tinggal begini caranya. Begini coy. Nah. Simple banget, nggak susah. Nah, ini menariknya ya, dari konsol box tengahnya
Ini untuk pengaturan yang atas, ini dia bisa bolak-balik loh. Dari depan bisa, bukanya tuh. Ya. Terus dari belakang juga bisa. Tinggal tuh. Jadi depan belakang. Jadi teman-teman yang driver dan ini bisa nyimpen barang. Jadi tanpa yang bagian belakang harus ke depan dulu bukanya. Terus ini juga menarik nih. Tuh. Luas banget ini ruang penyimpanannya. Menarik. Untuk pengaturan AC-nya sendiri, dia sudah sampai 2 baris. Jadi bagian depan sama bagian belakang sudah bisa ngatur sendiri ya. Terus bagian 3 ada kisi-kisi untuk pengaturan suhunya di bagian ketiga. Dan yang lebih menarik lagi, Hyundai mengklaim bahwasanya yang Santa Fe, All New Santa Fe ini untuk baris ketiganya bisa diduduki untuk orang dewasa. Kalau yang sebelumnya untuk child, anak kecil. Nah, itu aja ya. Menarik banget ini. Harganya jangan lupa untuk yang tipe seri tertingginya itu 869 jutaan atau anggaplah 870 juta. Kalau ngelihat pesaingnya, ini secara harga dan secara kapasitas mesin dan lain sebagainya itu mirip-mirip dengan Honda CR-V loh, yang versi hybridnya. Tinggal pilih. Tapi ini menarik menurut saya. Itu aja teman-teman. Semoga teman-teman yang lagi nyari informasi tentang si Hyundai Santa Fe ini bisa terwakili. Thank you for watching.